Kita ini di sisi Allah apakah mulia kah? Kita ini di sisi Allah apakah terhormat kah? Nah, mengetahuinya itu kayak apa kedudukan Allah di hati kita. Di hati kita. Kalau hati kita mengagungkan Allah, berarti kita diagungkan oleh Allah. Kalau di hati kita ini memuliakan Allah, berarti Allah memuliakan kita. Di hati kita lalai kepada Allah, Allah pun kadang menghiraukan kita. Jadi hendak tahu kayak apa Allah lawan kita, nah kayak apa kita dengan Allah, itulah ukurannya artinya. Inna Allah azza wa jalla yunzilu abdan min absi biqadri manzilatihi min. Sayang ka Tuhan lawan aku ni kadaka. Nah, tergantung kayak apa kita lawan Tuhan, sayang atau kada. Cinta ka Tuhan lawan aku ni kadaka, tergantung kayak apa cinta kita kepada Allah, kayak itulah cinta Allah kepada kita. Allah menempatkan hamba dari dirinya dengan kadar tempatnya Allah daripada si hamba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Walzamil adaba wa ba'idil hawa wal ghadaba wa'mal fi asbabit tayaqquz. Dan lazimilah adab. Lazimilah adab, bahasa kitanya tata kerama. Nah, menurut agama adab itu ma yuhmadu qaulan wa fi'la. Sesuatu yang terpuji, qaulan wa fi'la, perkataan dan perbuatan. Itu adab. Jadi adab ini lebih halus daripada sunat. Sunat itu sudah bagus, nah lebih halus lagi adalah adab. Jadi para ulama banyak yang mengarang kitab tentang adab ini. Seperti Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Imam Ghazali ada mengarang kitab masalah adab. Nah, sehingga segala sesuatu perbuatan itu ada adabnya. Baik perbuatan yang fardu, perbuatan yang sunat, perbuatan yang mubah, itu ada adabnya. Sampai-sampai kita melepas sandal, memasang sandal, itu ada adabnya. Walzamil adaba, dan lazimilah akan adab itu. Karena adab ini merupakan binting daripada perbuatan-perbuatan yang kada baik. Artinya orang yang beradab itu orang yang jauh daripada perbuatan yang haram. Jauh daripada perbuatan yang haram. Wa ba'idil hawa wal ghadaba, dan jauhilah al hawa wal ghadaba. Hawa artinya mailun nafsi ila ma tashtahi. Sebahagian ulama mengatakan hawa itu artinya kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang diingininya. Nah, itu namanya adalah hawa. Dan nafsu itu walaupun ada nafsu yang baik, nafsu mutmainnah, tetapi umumnya nafsu itu dipakaikan kepada hal-hal yang tidak baik. Umumnya nafsu dipakaikan kepada yang tidak baik. Walaupun ada nafsu yang baik. Tapi bila nafsu, nah itu berarti identik dengan kada baik. Nah, hawa itu artinya kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang diingininya. Itu biasanya perbuatan atau perkataan yang membawa kepada kemaksiatan.
Wal ghadaba, dan jauhi pula marah, karena marah itu adalah miftahus surur, karena marah itu pembuka segala macam bentuk kejahatan. Wa'mal bi asbabit tayakkuz, dan beramallah, berbuatlah atau lakukanlah pada sebab-sebab bangun, sebab-sebab jaga. Sebab-sebab jaganya seseorang itu antara lain ta'allum, belajar. Belajar itu sebab terbangunnya seseorang dari tidurnya. Ta'allum. Yang kedua, tafakkur. Tafakkur itu sebab jaganya seseorang. Dulunya lalai, dulunya lupa. Setelah tafakkur lalu sadar. Nah, itu tayakkuz. Mukhalatatus salihin, bergaul dengan orang-orang baik, itu merupakan sebab terbangunnya seseorang. Dulunya lalai, dulunya rusak, lalu berkawan dengan orang yang baik, akhirnya jaga, sadar. Sebab tayakkuz lagi adalah i'tibar. Mau ma'iktibar, artinya mau mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada. Itu sebab jaganya seseorang juga. Seperti memandikan mayat, nah itu termasuk sebab jaganya seseorang. Asal ma'iktibar, memandikan mayat, apalagi mengantar jenazah ke kubur atau ziarah kubur. Nah, itu semuaan adalah kalau diiktibar, kalau dijadikan pelajaran, maka itu semuaan sebab tayakkuz, sebab bangun seseorang dari lupanya, dari lalainya. Wal muraqabatu ghayatu qasdik, dan bermula muraqabah itu merupakan kesudahan dari tujuan engkau. Muraqabah merupakan kesudahan dari tujuan engkau. Muraqabah itu artinya merasakan diri selalu diintai oleh Allah. Muraqabah artinya merasakan diri selalu dipandang, didengar, diawasi oleh Allah. Itu tujuan daripada kita berzikir. Bila banyak kita berzikir, banyak membaca salawat, banyak membaca tasbih, banyak membaca istighfar, itu tujuannya supaya kita dapat muraqabah, supaya dapat rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabah. Wattakhizir rifqa khidna, dan jadikanlah rifik itu kawan engkau. Jadikanlah rifik itu kawan. Para ulama beberapa kelompok berbeda-beda pendapat menjelaskan arti rifik. Imam Sufyan Tsauri mengatakan, ar-rifku, rifik itu Yarzidin, antaka al-umura mawadi'aha, bahwa engkau menempatkan perkara-perkara itu pada tempatnya. Itu disebut rifik, semacam kebijaksanaan. Kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jam kopiah handaknya di kepala, itu kan? Nah, itu sandal di batis handaknya. Itu ngarannya rifik. Asyiddatu fi maudi'iha wallinu fi maudi'ihi. Keras, tegas. Pada tempatnya kita harus tegas, ada tempatnya kita harus keras. Lembut pada tempatnya, ada lembut pada tempatnya. Di sini kita kada baik amun tegas, di sini kita kada baik kalaunya keras,
Di sini mesti sikap lembut. Dan selainnya dari Imam Sufyan Tsauri ada juga yang mengatakan rifik itu artinya adalah layyinul janib, bahasa kitanya ramah, ramah bil qaul wal fi'il, ramah dalam berkata berbuat, perkataan yang ramah, perbuatan yang ramah. Orang ada berkata-kata yang kada ramah. Ada sudah menjadi kebiasaan kata-kata orang itu selalu kada ramah. Ada orang yang kebiasaannya perbuatannya itu kada ramah. Artinya ragus-ragus, beulah apakah, menggawi apakah, pasti ragu-ragus, kada mau kada baik. Andak apakah, ragu-ragus. Nah itu jauh dari rifik. Rifik ini artinya layyinul janib. Inna Allah rafiq yuhibbur rifik. Allah itu rafiq, bersifat rifik dan mencintai akan yang rifik itu. Kita meletakkan sesuatu misalnya dengan ramah, bisa kita meletakkan sesuatu betimbai, bisa dengan bandak, bisa, tergantung rifik yang ada di dalam diri kita. Nah, jadikanlah rifik itu khidna, kawan engkau. Wa ta'anni ya sahiba, dan jadikanlah perlahan itu sahabat engkau. Ta'anni, sahabat engkau, perlahan. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 hari, fi sittati ayyam. Padahal Tuhan mampu menciptakan langit bumi ini sekaligus, mampu, kuasa. Jadi langit bumi sekaligus. Nah, cuma Allah jadikan langit bumi ini perlahan 6 hari. Dalam Al-Quran disebutkan fi sittati ayyam, 6 hari. Nah, itu menunjukkan ta'anni minallah, bahwa perlahan itu adalah dari Allah, walaupun sanggup sekaligus, tapi perlahan itu daripada Allah. Wa ta'anni ya sahiba, jadikanlah perlahan itu sahiba, sahabat engkau. Artinya perlahan itu kita bisa mengatur mana yang dahulu, mana yang didahulukan, mana yang di nomor 2kan, mana yang nomor 3. Nah itu bisa kalau dengan perlahan. Kita bisa tadabbur dengan Quran yang kita baca kalau kita perlahan. Coba kalau kita belaju-laju membaca, kada sempat lagi tadabbur apa alhamdulillah itu, kada sempat lagi tadabbur apa ar-rahmanir rahim kalau kita ajalah cepat. Makanya ada hadis mengatakan at-ta'anni minallah, perlahan itu dari Allah, dan ajalah itu minas syaitan, dari syaitan. Di dalam hadis disebutkan, nah kecuali ada beberapa hal yang kita disuruh cepat, artinya jangan perlahan, jangan saling berpikir, jangan saling berpikir panjang dalam 5 hal. Nah di sini lebih baik cepat daripada perlahan. Yang pertama, it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang yang memerlukan makanan. Ada orang misal memerlukan makanan, perlahan dulu, nah itu kada bagus. Lebih baik segera beri makan ini orang. It'amut ta'am. Yang kedua, apalagi dalam hadis Tirmidzi disebutkan wa tajhizul mayyit, melaksanakan jenazah. Begitu sudah pasti ini sudah mati, sudah meninggal, nah laksanakan segera. Kada perlu menunggu-nunggu orang nang kada perlu ditunggu. Laksanakan segera. Memandikannya, mengapankannya, menyembahyangkannya, menguburkannya segera.
Yang ketiga, wa tazwijul bikir, mengawinkan orang yang bujang. Bila sudah sampai umur, nah segera dikawinkan. Ada perlu banyak pikiran. Makanya mengkawin kayak apa, kena mau ungkusi kayak apa, kada perlu pikir itu tuh urusan Allah Ta'ala, urusan mau ungkusin itu. Apa kena usaha kalau sudah anak kawin. Nah itu jangan, kalau memikirkan itu kada disuruh. Bila sampai umur untuk kawin. Yang keempat, qada'id duyun, bayar hutang. Suruh segera, walaupun belum sampai tempo. Tanggal 30 nih tempo bayar hutang. Tanggal 20 duit sudah dapat, nah bayari. Jangan menunggu sampai tempo. Nah, itu segera. Yang kelima, wa taubah minadz dzambi, tobat dari dosa. Tobat itu pun segera, jangan berlambat, jangan perlahan. Kalau sudah membuat dosa, lah kasih tobat artinya. Nah, selain 5 hal itu perlahan. Selain 5 hal itu disuruh kita perlahan. Wa ta'anni ya sahibah. Wassalamata kahfa, jadikanlah keselamatan itu gua engkau. Wal faraga, kelapangan itu jadikanlah ghanimatan keberuntungan. Wad dunya, dan dunia ini jadikanlah matiyatan, tunggangan kendaraan. Wal akhirata manzila, akhirat jadikanlah tempat tinggal yang sebenarnya. Qala al-Hasan radhiyallahu anhu, berkata Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, Inna Allah Ta'ala lam yaj'al lil mu'min rahatan dunal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi orang yang beriman itu kelapangan selain surga. Jadi kelapangan, kebahagiaan bagi orang yang beriman itu di surga. Sedangkan di dunia ini tidaklah tempat kelapangan bagi orang yang beriman. Karena Allah tidak menjadikan dunia ini kelapangan bagi mereka, bahkan menjadikan Allah penjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Jadi orang beriman itu selalu ada mengalami kesusahan-kesusahan di dalam dunia ini. Ada yang kesusahan ekonominya, ada yang kesulitan dalam kesehatannya, ada kesusahan dalam pikirannya. Selalu ada menyelimuti kesusahan bagi orang yang beriman di dalam dunia ini. Nah, kelapangan bagi orang beriman itu di akhirat, di surga. Wahdar mawatinal ghaflati, dan jauhilah tempat-tempat kelalaian. Jauhilah tempat-tempat kelalaian. Artinya jangan sekali-kali mendatangi. Kalau kita sedang berada di tempat yang lalai kepada Allah, segera berjauh dari tempat itu. Jangan mendatangi tempat-tempat yang membuat kita lalai daripada Allah, tempat-tempat yang membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat-tempat yang kadang mendatangkan rahmat bagi kita. Nah, itu disuruh jauhi. Wahzar mawatinal ghaflah. Dicontohkan seperti pasar, itu tempat lalai. Jarang di pasar orang yang ingat kepada Allah. Makanya kalau ada orang ingat kepada Allah di pasar itu dianggap oleh Allah seseorang yang sangat mulia di sisinya. Karena pasar itu tempat ghaflah, pasar tempat lalai, di mana orang di situ lupa kepada Allah. Kalau ada manusia di pasar itu yang ingat kepada Allah, maka itu manusia yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makhatilal aduwi, dan jauhilah, takutilah perangkap musuh syaitan, maksudnya. Jauhilah perangkap syaitan.
Perangkap syaitan itu contohnya seperti marah. Marah itu perangkap syaitan. Karena dengan marah itu, ujar syaitan, aku jadikan manusia seperti bula. Dengan marah itu aku jadikan manusia seperti bula. Ditendang orang ke sana, tendang ke sini. Orang marah bisa berbuat apapun yang dilarang oleh Allah. Orang marah bisa menyumpah, orang marah bisa menggibah, orang marah bisa memfitnah, bahkan orang marah bisa membunuh. Jadi marah itu adalah perangkap syaitan. Wa makhatilal adu. Apalagi perangkap syaitan khamar, itu perangkap syaitan. Dengan orang minum khamar, dia bisa melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah. Bisa membunuh, bisa menyumpahi lawan orang tua kuitannya karena minum arak. Kuitan nak dibunuhnya, anak-anak dibunuhnya, rumah bisa dibakarnya. Itu perangkap syaitan. Wa makhatilal adu. Apalagi contohnya perangkap syaitan berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Itu perangkap syaitan. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Itu perangkap syaitan. Karena di situ pasti syaitan yang ketiganya untuk menggoda kedua-duanya. Wa tarabatil hawa, takutilah durungan hawa. Wa darawatas syahwah, berkubarnya syahwat. Wa amaniyan nafsi, dan angan-angan nafsu. Karena semua itu akan menjatuhkan kita kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah qal bersabda, a'da'ika nafsuka allati baina jambaika. Musuh paling musuh di antara musuh engkau itu adalah nafsu engkau yang ada di antara tubuh engkau. Musuh itu kan artinya orang yang berusaha mencelakakan kita. Itulah musuh. Kalau orang yang ada bermaksud baik dengan kita, itu adalah sahabat. Kalau ada sesuatu yang bermaksud jahat dengan kita, itu adalah musuh. Dan nafsu ini selalu bermaksud kita ini sakit. Nafsu selalu bermaksud kita ini celaka. Nafsu bermaksud selalu kita ini sengsara. Walaupun pada awal-awalnya diiming-imingi oleh suatu kenikmatan, kelezatan. Tapi ujung-ujungnya nafsu pasti membawa kita kepada celaka. Makanya Nabi kita mengatakan sebenarnya musuh kita itu adalah nafsu kita. Dengan sebab nafsu orang bisa ditampiling orang. Kita nih, sebab nafsu bisa ditampiling orang. Sebab nafsu bisa tak penjara. Jadi sebab nafsu bisa ke neraka. Sebab nafsu bisa rugi. Bisa rugi. Berdagang bagus, nafsu hendak tambah lagi. Akhirnya bangkrut. Kan banyak orang tuh, orang berdagang, bagus berdagang. Nafsu hendak lagi, buka lagi usaha lain pada dagang apa supaya tambah kaya, buka lagi usaha lain. Sekali usaha lain ini yang maulah bangkrut semuaan kada ada lagi. Habis rumah nak ada terjual, motor terjual, habis. Jadi dulu baik waktu berdagang bagus, karena nafsu hendak membuka usaha lain lagi, atau usaha lain yang disangkakan membawa rezeki menghabiskan ada. Nah, jadi nafsu ini pasti akibatnya menyengsarakan kita. Nabi kita mengatakan a'da'ik nafsuka allati baina jambaika. Wa inna ma sarat a'da'ik li ta'atika laha, hanya saja jadi itu nafsu tadi musuh yang paling musuh engkau karena engkau taat kepadanya. Kalau musuh lain kita kada mau taat. Ini hebatnya nafsu. Kalau ada musuh nyuruh kita ini kita kada mau. Kalau ada musuh nyuruh kita makan ini kita kada wani makan. Musuh bisa beracun nih. Tapi kalau nafsu nyuruh kita ini bisa mau. Nah, maka itu nafsunya musuh yang paling berat.
Kita bisa mau apa yang dikehendakinya, padahal musuh. Biasanya kalau orang lain itu musuh kita menghindar. Apa aja yang ditunjuki oleh musuh kita kadang mau nurut. Karena kita anggap pasti itu ada bahaya. Nah, tapi kalau nafsu menyuruh kita selalu mau. Makanya disebut Nabi musuh yang paling musuh di antara segala musuh. Wa kullu amrin ishtabaha 'alaika fihil haqq fa'ridhu 'alal kitab was sunnah wal adabis salihah. Tiap-tiap perkara yang tidak jelas atas engkau pada perkara itu kebenaran, maka lintangkanlah perkara itu atas Quran, sunnah, dan adab tata krama yang bagus. Perkara ini baik kada digawi, baik kada dimakan. Lihat ipang di Quran kada jelas. Cari ipang di hadis-hadis kada ada juga keterangannya, baik kadanya. Nah, periksa di dalam tata krama. Kalau tata krama mengatakan bahwa itu bagus, berarti bagus. Fa in khafiya 'alaika amruhu, jikalau samar atas engkau perkaranya, fakhudh bihi ra'ya man tardadinahu wa aqlah. Jikalau menurut tata krama kada jelas juga, maka ambillah padanya itu pendapat orang yang kamu ridai agama dan akalnya. Cari pendapat orang yang baik agamanya. Apakah perkara ini bujur, perkara ini membawa kebaikan atau membawa kepada kerusakan artinya. Wa'lam anna 'alal haqqi syahidan biqabulin nafsi lahu. Dan ketahuilah bahwa atas kebenaran ada saksi. Kebenaran itu ada saksi. Apa saksinya? Dengan menerimanya diri bagi kebenaran itu. Ala tara li qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak kau lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak, tanyakan kepada hati engkau. Tanyakan kepada hati engkau. Bagus kada ini? Karena kalau hati itu baik, hati ini masih bersih, maka hati akan memberikan jawaban. Baik kadanya perkara yang kita hadapi. Baik diambil atau kada, baik dimakan atau kada. Nah, tanyakan kepada hati engkau. Wa in aftakal muftun, sekalipun memberi fatwa akan engkau oleh orang-orang yang berfatwa. Sekalipun fatwa-fatwa para ulama membolehkan. Ujar ulama itu hukumnya boleh. Ujar ulama itu hukumnya kada apa-apa. Tapi jar Nabi, akhirnya tanyakan kepada hati engkau. Apakah itu boleh atau kada, baik atau kada. Nah, ini hadis Nabi yang menyuruh tanyakan hati engkau. Imam Ghazali mengatakan di bawah ini, paling bawah, wa ma'azza misla hadzal qalbi, alangkah jarangnya seperti ini hati. Hati yang seperti itu sangat jarang. Hati yang bisa menjawab pertanyaan kita dengan benar, itu hati yang sudah jarang ada. Karena hati kita ini sudah kemasukan macam-macam perkara yang kada bagus, sehingga kita sulit untuk menanyakan kebenaran kepada hati kita. Walidzalik lam yarud alaihi salam kull ahad ila fatwal qalbi. Oleh karena itu Rasulullah tidak menjawab tiap-tiap orang kepada fatwa hati.
Wa inna ma qala dzalik liwabisah lima kana qad arafa min halih. Nabi ini menjawab pertanyaan Wabisah, sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi ini bertanya, ujar Nabi takunakan naon hati ikam saurat. Karena Nabi tahu Wabisah ini sahabat yang punya hati bersih. Sehingga jawaban hati pasti bujur. Nabi kadang menjawab setiap orang dengan tanyakan kepada hatimu kada. Tapi hanya untuk Wabisah ini Nabi menjawab takunakan panon hati ikam baik kada itu. Nabi tahu Wabisah ini orang yang bersih hatinya. Wa qala al-Ghazali aidan wastibta'ul qalbi innama huwa haitsu abahal mubti amma haitsu haram fayajibul imtina. Minta fatwa kepada hati itu hanya sesuatu yang dibolehkan oleh mufti. Adapun perkara yang dilarang oleh mufti itu wajib menjauhi. Tidak ini ragu-ragu perkara ini boleh kada takunakan lawan orang alim. Ja orang alim boleh aja itu. Nah, ja orang alim boleh. Tetap kita takunakan paun hati kita boleh kada belajar hati jangan. Nah, walaupun 1000 orang alim madakan boleh ambil hati kita. Tapi kalau mufti berfatwa orang alim mengatakan itu haram, jangan takunakan lawan hati lagi. Ini apa hukumnya ini nah? Baikkah kadakah? Ujar orang alim itu haram. Itu ambil sudah haram. Jangan bertakun hati lagi. Karena kalau sudah orang alim mengatakan itu haram, itu iya sudah. Ada perlu bertakun lagi kepada hati. Jadi jangan semuaan ditakuni hati ini. Bila orang madahkan boleh, takuni hati. Bujur kada boleh nih tuh. Nah, tapi kalau orang lain mengatakan itu haram, ambil sudah haram. Ada usah lagi ditakuni hati. Itu syaratnya pertama itu. Jadi yang berlaku tanyakan kepada hati engkau. Itu urusan yang boleh. Kalau urusan yang haram, itu kada usah bertakun lawan hati. Nyata sudah haram itu. Yang kedua, summa la naqulu ala kulli qalbin. Kami tidak mengatakan bahwa hati yang bisa ditanya itu seluruh hati manusia. Ada hati-hatinya. Parubba qalbin muwaswisin yanfi kulla syai' wa rubba qalbin mutasahilin yatiru ila kulli syai' fala i'tibara bihadzainil qalbain. Nah, ada hati yang waswis, yang menafikan tiap-tiap sesuatu. Ada hati yang meremehkan, yang bisa terbang kepada tiap-tiap sesuatu. Nah, hati seperti ini, hati yang kada bisa dipakai. Wa innamal i'tibar hanya saja yang dipandang itu biqalbil alim, dengan hati orang alim al-muwaffaq yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala lidaqaiqil ahwal untuk mengetahui hal-hal yang kecil. Bahwal mihaqqu itulah hati yang menjadi batu ujian alladzi yumtahanu bihi haqaiqul umur yang diuji dengannya hakikat perkara. Wa ma'azza hadzal qalba alangkah jarangnya ada hati yang seperti itu. Jadi sebenarnya kebenaran itu ada dalam hati kita. Kalau hati kita ini bersih, nah sebenarnya kada perlu hukum, kada perlu Quran, hadis, kada perlu ulama. Kalau hati kita bersih, kalau itu bujur, hati pasti kuntak. Kalau itu salah, hati pasti menegur, jangan. Nah tapi karena hati kita ini kada bersih, hati kita banyak kemasukan perkara-perkara macam-macam, lalu kada kau dipercaya lagi hati kita. Kada kau dipercaya, sehingga perlu kepada Al-Quran, perlu kepada hadis, perlu kepada fatwa-fatwa ulama. Karena hati kita kada kau lagi dijadikan pedoman kita. Nah lain Wabisah sahabat Nabi ini, Nabi tahu hatinya masih bersih.
Begitu bertakun lawan Nabi, ya Nabi takuni hati ikam. Bagus keadaan itu. Nah, Nabi tahu ini bisa hatinya bersih, hatinya kawa dijadikan batu ujian untuk mengetahui mana yang bujur, mana yang salah. Wa qayyidil jawariha bi ihkamil ilm, dan ikatkan anggota-anggotamu dengan menghukumkan ilmu. Artinya di bawah ini nomor 1, la tuharrik jarihatan min jawarihik, jangan kamu gerakkan anggota dari anggota-anggota engkau, illa ayyakuna ladaika ilmun, sehingga ada di sisi engkau ilmu, minasyari'il hakim, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, bijawazi ma taf'aluhu wa sihhati, dengan bolehnya yang kamu lakukan dan sahnya. Itu artinya ikat anggota engkau dengan ilmu. Jangan kau lepas anggota sebelum kau ketahui bahwa itu boleh, sah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa kana tasarrufuka alaika lalaka, jikalau tidak demikian, kita lepas anggota kita kemananya hendak, nah maka itu akan menjadi mudarat atas engkau, laka, bukan manfaat bagi engkau. Wara'i hammaka bima'rifati qurbillahi minka, dan peliharalah keinginan engkau dengan mengenali dekatnya Allah daripada engkau itu. Cari bukti-bukti, cari dalil-dalil yang menyebabkan kita yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita. Nah, disuruh kita mencari dalil, cari ilmu, supaya kita yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita. Wa qum baina yadayhi, berdirilah engkau di hadapan Allah, maqamal abdil mustajir, sebagaimana berdirinya seorang hamba yang minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdiri di hadapan Allah sebagaimana berdirinya hamba yang minta perlindungan, tajidhu ra'ufar rahimah, engkau dapati Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jal yunzilul abda min nafsihi biqadri manzilatihi minhu. Sesungguhnya Allah itu menempatkan hamba dari dirinya Allah dengan kadar menempatkannya hamba daripada diri si hamba itu. Kita ini di sisi Allah apakah mulia kah? Kita ini di sisi Allah apakah terhormat kah? Nah, mengetahuinya itu kayak apa kedudukan Allah di hati kita. Di hati kita. Kalau hati kita mengagungkan Allah, berarti kita diagungkan oleh Allah. Kalau di hati kita ini memuliakan Allah, berarti Allah memuliakan kita. Di hati kita lalai kepada Allah, Allah pun kadang menghiraukan kita. Jadi hendak tahu kayak apa Allah lawan kita, nah kayak apa kita dengan Allah, itulah ukurannya artinya. Inna Allah azza wa jalla yunzilu abdan min absi biqadri manzilatihi min. Sayang gak Tuhan lawan aku nih kadakah? Nah, tergantung kayak apa kita lawan Tuhan, sayang atau kada. Cintakah Tuhan lawan aku nih kadakah? Tergantung kayak apa cinta kita kepada Allah, kayak itulah cinta Allah kepada kita. Allah menempatkan hamba dari dirinya dengan kadar tempatnya Allah daripada si hamba itu.